Waalaikumsalam. Halo, halo. Halo Pak, ya Pak. Oke. Oke. Ya, baik, saudara semua, kita mulai mata kuliah kita. Mungkin untuk saat ini kita masih tetap setiap minggunya kita kuliah hari Jumat jam 1. Nanti kalau ada perubahan saya konfirmasi ulang ya, karena hari Kamis saya sering ada rapat-rapat, jadi kita geser pertemuan kita ya. Baik, saudara semua, pada pertemuan, waalaikumsalam. Ya, pada pertemuan saat ini kita meneruskan atau sedikit mereview pertemuan yang pertama. Yang pertama kita baru muter video saja, sekarang kita review. Ya, tolong nanti dicatat mana yang perlu dicatat. Ya, kalau mau di di foto silakan ya. Baik, jadi kita masuk ke mata kuliah kita. Nanti kalau ada pertanyaan tolong langsung ditanya saja setelah satu bagian selesai. Ya, jadi pada dasarnya di teknik listrik, di elektronika maupun di teknik listrik itu kita mengenal ada 3 buah jenis material. Ya, ada 3 buah jenis material. Itu yang pertama ini dikatakan dengan material konduktor. Di layar sudah terlihat ya tulisan saya ya. Tulis saja. Ya, tulisannya ada. Ya, ada. Yang penting bisa kebaca ya. Konduktor. Ya, Pak. Jadi suatu material listrik yang dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik. Karena pada konduktor itu begitu banyak elektron bebas yang bisa bergerak apabila ada muatan atau ada beda potensial pada terminalnya, pada ujung-ujungnya. Jadi begitu banyak ada elektron bebas yang bisa bergerak, ya, itu adalah konduktor. Nah, kemudian pada tahun 1990-an ditemukan suatu pengembangan dari konduktor itu yang namanya superkonduktor. Ya, jadi kalau superkonduktor itu konduktor yang tidak punya resistansi sama sekali atau resistance nol. Ya, kalau konduktor yang biasa itu masih ada resistansinya, masih punya impedansi. Kemudian kalau pada superkonduktor itu sudah tidak ada resistansinya. Tetapi material ini baru bisa menjadi superkonduktor apabila berada pada temperatur 0 derajat Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Dia akan menjadi superkonduktor. Kalau superkonduktor sudah bisa bekerja pada temperatur normal, maka nanti alat listrik itu akan menjadi lebih kecil karena begitu besarnya kapasitas dari superkonduktor sehingga volume motor-motor listrik, mesin-mesin listrik menjadi lebih kecil dengan kapasitas daya yang sama. Ya, sekarang belum bisa dioperasikan superkonduktor tersebut, masih dalam tahap uji di lab. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya isolator. Ya, isolator. Isolator ini adalah suatu material listrik yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya, yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena elektron bebasnya sudah terikat satu sama lain sehingga atau tidak ada elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah sehingga arus listrik akan terhambat. Kalau saya mundur sedikit ke konduktor, yang paling baik yang ada di lapangan sekarang itu adalah bahannya kuprum, ya, kuprum itu tembaga, tetapi kelemahannya material getas atau kalau digantung atau ditarik itu mudah putus. Kemudian yang kedua ada namanya yang lain, ada namanya AL, ya. AL itu aluminium. Aluminium ini juga bagus tetapi juga mempunyai sifat getas, mudah putus. Kemudian di yang baik lagi sekarang ada namanya besi, Fe, ferrum, tetapi tidak sebaik dari kuprum, dari tembaga maupun aluminium, sehingga dalam pelaksanaannya yang ada di lapangan ini dikombinasikan, ya, menjadi bahan namanya bahan alloy, ya, bahan alloy, bahan kombinasi listrik untuk bisa mendapatkan
keuntungan dari materi-materi tersebut. Walaupun dalam kenyataannya yang paling baik itu adalah aurum, ya, emas. Emas itu adalah sesuatu yang paling baik dalam hal pengetahuan listrik, ya, sangat sempurna dia. Kemudian kalau bahan isolator ini mungkin sampean sering dengar ada namanya ebonit, ya. Ebonit ini bahan yang tidak bisa menghasilkan listrik atau isolator yang baik, atau yang biasa dipakai itu adalah kaca, ya, kaca atau gelas, ya. Kemudian ada lagi namanya mika, ya, ini adalah bahan isolator yang banyak dipakai dalam listrik. Kemudian yang berikutnya ada bahan yang sifatnya semi, ya. Bahan yang sifatnya semi itu dikatakan dengan nama semi konduktor. Ya, semi konduktor. Jadi bahan yang bisa menghantarkan listrik sebagian, tidak sesempurna konduktor dan tidak seburuk isolator, ya, dikatakan semi. Jadi yang dia hanya bisa menghantarkan listrik sebagian saja, maka dikatakan dengan semi konduktor. Sekarang kita fokus ke bahan semi konduktor ini. Nah, semi konduktor ini yang paling banyak digunakan sebagai bahan bakunya itu adalah silikon dan germanium, dua ini, ya, itu yang paling banyak sebagai bahan bakunya. Kemudian kalau kita masuk lebih jauh tentang semikonduktor, jadi kalau mungkin Anda ketika SMU, SMA pernah belajar kimia, mungkin masih ingat struktur atom, ya, ada namanya SPDF yang di SMA atau di STM. Jadi kalau ada misalnya silikon itu bilangan atomnya 14, berarti kalau kita gambarkan lintasannya, ya, orbitnya ini adalah intinya, pada orbit pertama itu akan ada 2 elektron pada orbit pertama, kemudian pada orbit kedua ini akan ada 8 elektron, 4, 5, 6, 7, 8, ya, ada 8 elektron. Kemudian pada lintasan ketiga, karena silikon cuma ada 14, di sini lintasan pertama sudah 2, lintasan kedua 8, berarti sisanya tinggal 4. Berarti hanya ada 4 elektron pada kulit terluar, pada orbit terluar. Ya, hanya ada 4. Nah, 4 ini sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh molekul yang lain. Ya, ada molekul yang lain. Karena itu silikon itu sangat baik sebagai bahan dasar pembuatan semikonduktor. Ya, sebagai contoh seperti ini, kalau saya punya bahan silikon, ya, ditambah dengan fosfor, ini akan menjadikan suatu material baru. Saya gambarkan materialnya seperti ini, ya. Jadi karena silikon bilangan atomnya 14, sedangkan fosfor bilangan atomnya 15, berarti pada kulit luar itu akan mempunyai pasangan, tetapi akan kelebihan 1 elektron. Karena itu ketika fosfor dicampur atau ditambah dengan silikon ditambah dengan fosfor, maka akan menjadi suatu material baru di mana material tersebut lebih dominan berisi elektron dibandingkan dengan yang plus, ya. Yang plus itu dikatakan dengan nama hole, sedangkan yang minus dikatakan dengan nama elektron. Ya, bahan ini dinamakan dengan nama N-type, ya, semikonduktor. Semikonduktor tipe N. Ya, karena lebih banyak negatifnya atau lebih banyak elektronnya, maka dikatakan dengan semikonduktor tipe N. Oke, ini adalah tipe yang pertama, jenis yang pertama. Kemudian kalau silikon ditambah dengan boron, dia akan menjadikan suatu material baru di mana material tersebut lebih dominan berisi hole. Ya, hole itu yang positif, ya. Berarti dia lebih banyak berisi hole dibandingkan yang elektronnya. Elektronnya hanya minoritas, mayoritasnya adalah hole-nya pada silikon ditambah dengan boron.
Ini dikatakan dengan nama P-type semikonduktor. Ya, jadi bahan P-type lebih banyak positifnya atau lebih banyak hole-nya, sedangkan A-type lebih banyak negatifnya atau lebih banyak elektronnya. Jadi ada dua bahan semikonduktor sekarang. Ya, kemudian kalau kedua bahan ini N-type dan P-type saya sambungkan seperti ini. Ya, di sebelah kiri ini adalah N-type, di sebelah kanan adalah P-type. Berarti di sini lebih banyak elektronnya dibandingkan dengan hole-nya. Kalau pada P-type lebih banyak hole-nya dibandingkan dengan elektronnya. Nah, nanti pada lembar kedua kita bahas lebih lanjut dulu. Ada pertanyaan nggak? Baru sampai sini. Ada mau ditanyakan nggak? Belum ada? Oke. Belum terlalu jauh ya. Baik, kita gambar ulang. Saya punya material seperti ini. Ada dua material tadi, N-type sama P-type kita gabungkan. Sini adalah N-type, di sini adalah P-type. Di sini karena penggabungan ini biasa dinamakan dengan nama junction. Ya, penggabungan ini dinamakan dengan junction karena sesuai dengan hukum kimia, teorinya Bohr, itu antara elektron sama hole itu akan cenderung berbentuk pasangan. Ya, karena itu ketika N-type dengan P-type digabungkan, N-type dan P-type digabungkan, maka pada N-type itu elektronnya akan terkonsentrasi pada sisi pertemuan, pada junction, walaupun ada sebagian yang berada juga yang di belakang. Tapi pada P-type pun akan mengikuti sama, dia akan lebih dominan hole-nya berada pada sisi pertemuan. Ya, ada negatifnya juga. Berarti dia terkonsentrasi pada daerah pertemuan sini. Ya, untuk daerah pertemuan ini di beberapa buku dinamakan dengan nama displacement region. Wah, belum spot. Ya, displacement region. Jadi itu adalah daerah konsentrasi di mana elektron hole terkonsentrasi pada daerah pertemuan. Jadi ya pada sisi pertemuan ini itu akan terpusat akan membentuk suatu daerah di mana konsentrasinya akan pergeserannya itu berada pada junction. Ya, nah ini akan mempengaruhi kinerja dari PN junction, akan mempengaruhi. Kalau sudah dikombinasikan antara P sama N, sudah ditempelkan seperti ini yang dikatakan dengan nama PN junction. Ya, PN junction. Ya, jadi ini belum ada pergerakan elektron lebih jauh, pergerakan hole lebih jauh, karena pada displacement region itu akan terbentuk suatu tegangan, namanya tegangan ambang, biasa dikatakan dengan nama voltage barrier. Voltage barrier, ya, voltage barrier adalah tegangan yang ada pada displacement region. Jadi pengertiannya gini, kalau ada tegangan luar yang lebih besar atau lebih tinggi dari tegangan voltage barrier, baru akan ada pergerakan elektron dan hole. Kalau ada tegangan luar yang lebih besar daripada voltage barrier dari VB, itu akan mengakibatkan hole dan elektron akan menyeberangi junction. Tapi kalau tidak ada tegangan, dia tidak ada pergerakan, sehingga semuanya akan terkonsentrasi pada displacement region tadi. Kemudian kalau kita teruskan lagi, kalau di junction tadi, kita pengaruhin dari luar. Sini N-type, di sini P-type, ya, di sini adalah displacement region-nya.
Ya, di sini ada displacement regionnya, ya, daerah sini, displacement regionnya. Nah, sekarang untuk mempengaruhi dari luar, kita bisa memberikan energi dari luar dalam bentuk panas, nah, kemudian dalam bentuk ditempa, dibobol, dan yang paling mudah terukur adalah dengan menggunakan sumber tegangan dari luar. Kalau kita kasih tegangan dari luar seperti ini sebesar V sumber, ya, ingat di sini ada namanya VB, ya, ini adalah V sumber. Nah, ini yang negatifnya ada di sebelah kiri, sebelah kanan, sorry. Negatifnya ada di sebelah kiri, negatif, sumber sebelah kanannya akan ada positif, ya. Jadi dengan memberikan energi dari luar dalam bentuk tenaga listrik di sini, maka jumlah elektronnya itu akan bertambah pada sisi N-type, kemudian jumlah hole-nya juga akan bertambah pada P-type, kemudian apabila Vs lebih besar daripada Vb, maka akan ada aliran elektron dari sumber akan kembali ke plus. Ya, ingat ini aliran elektron. Ya, ini arus elektron. Ya, itu arus elektron dari negatif akan ke N-type, P-type, kemudian kembali ke sumber. Karena sifatnya keseimbangan, berarti akan ada arus hole yang bergerak dari plus sumber, P-type, N-type akan kembali ke sumber. Ya, ini adalah arus hole. Karena keseimbangan berarti arus elektron itu akan sama juga dengan arus dari hole. Ya, arus hole ini yang biasa kita kenal dengan nama arus listrik positif. Arus elektron ya adalah arus listrik negatif. Jadi bisa dilihat di sini kalau hubungannya plus dari baterai bertemu dengan P-type, berarti akan ada arus listrik yang mengalir, arus listrik hole yang mengalir dari plus, ya, kemudian ke P-type, N-type, kemudian kembali ke sumber. Ya, ini dikatakan dengan nama arus hole. Hubungan ini dikatakan dengan nama hubungan forward bias. Ya, hubungan maju dari plus, kemudian dari plus supply ke P-type, lewatin junction, ke N-type, kembali ke sumber. Ya, ini adalah forward bias. Jadi ada aliran arus listrik. Tetapi kalau koneksinya saya rubah, seperti ini misalnya, koneksinya saya rubah, di sini adalah PN junction tadi. Ya, di sini adalah N-type, sini P-type, sini adalah displacement regionnya. Tapi sumbernya saya balik nih, plusnya yang sebelah kiri. Ya, sini plus, full elektron, sini plus, ini minus. Nah, kan berarti di sini sudah sumbernya plus, berarti elektronnya akan bergerak ke belakang. Ya, atau displacement regionnya akan semakin lebar, displacement regionnya akan semakin lebar karena supply dari tegangan itu akan membantu displacement region bergerak ke arah kiri untuk daerah plusnya, atau semakin lebar pada daerah junction, displacement region akan semakin lebar, sehingga kalau hubungan yang terbalik seperti ini itu akan mengakibatkan displacementnya menjadi lebar, akibatnya tidak ada arus yang mengalir. I-nya sama dengan 0. Ya, tidak ada arus listrik yang mengalir. Ya, berarti I-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi I-nya itu sama dengan 0 karena displacement region semakin lebar, akibatnya tegangan barriernya juga akan mempengaruhi, dan akibatnya arus yang mengalir itu sama dengan 0 atau tidak ada arus yang mengalir. Ini dikatakan dengan nama reverse bias.
ya, reverse bias atau tegangan balik dari tegangan hubungan terbalik atau tegangan mundur. Jadi ada yang namanya forward bias, tegangan maju. Ingat, tegangan maju adalah plus supply ketemu dengan P-type, tapi pada reverse bias plus supply ketemu dengan N-type. Itu dikatakan dinamakan dengan nama tegangan mundur atau tegangan balik. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, oke, kita lanjutkan. Ini sekarang lebih dalam lagi tentang semiconductor. Jadi yang tadi kalau saya gambarkan lagi, ya, ini adalah N-type, sini adalah P-type. Ini adalah PN junction. Kalau di dalam elektronika, ini bisa dijadikan suatu bentuk komponen, simbol komponen. Komponen seperti ini. Ya, ini adalah PN junction tapi dalam bentuk komponen seperti ini. Ini adalah material tipe P-nya sebelah sini, ini adalah material tipe N. Kalau sekarang dinamakan yang P-nya dikatakan dengan nama anoda, sebelah kanan dikatakan dengan nama katode. Ya, komponen ini dinamakan dioda. Ya, komponennya dinamakan dengan nama dioda. D itu artinya dua, oda artinya elektroda, berarti suatu komponen yang mempunyai dua buah elektroda. Satu, dua, ya, dua buah elektroda. Ini elektroda pertama, ini elektroda kedua. Dikatakan dengan nama dioda. Ya, jadi komponen seperti ini. Kalau kita lebih jauh lagi tentang dioda, kalau pendekatan yang paling mudah akan seperti ini, ya. Jadi kalau dioda seperti ini, dioda. Kalau saya kasih tegangan maju, berarti forward bias, hubungannya seperti ini. Ini misalnya saya kasih lampu. Ya, ini adalah anodanya, di sini adalah katodanya, sini sumber tegangan. Di sini plusnya. Berarti hubungan ini dia adalah hubungan forward bias. Plus ketemu dengan anoda, plus ketemu dengan P-type di sini. Ya, berarti ini adalah forward bias. Kalau forward bias ini untuk lebih mudahnya kita menganalogikan dulu. Ya, untuk bisa paham kita menganalogikan dulu. Ini bagaimana forward bias bisa atau tidak menghasilkan arus listrik. Karena kita melakukan pendekatan yang namanya rangkaian ekivalen. Ya, rangkaian ekivalen. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini lagi. Di sini saya kasih lampu, saya balik sedikit, di sini diodanya. Ya, ini pendekatan ideal dulu ya, makanya kita belum memperhitungkan VB tadi, ya, tegangan barrier tadi, kita belum memperhitungkan itu. Ini kita asumsikan VB-nya 0 dulu. Kalau sini baterai, berarti di sini adalah sumbernya, sini plusnya, ini hubungannya adalah forward bias. Ya, karena plus ketemu dengan anoda. Ini lampu, di sini adalah anoda, di sini katoda. Ini ekivalen atau rangkaian analoginya, saya bisa gambarkan seperti ini. Saya punya baterai juga. Ini adalah lampu yang tadi, lampunya. Kalau hubungan forward bias, ini adalah analogi seperti saklar yang tertutup. Ya, hubungan forward bias. Ini V sumbernya. Ini jadi diodanya sebagai saklar yang tertutup apabila hubungannya adalah forward bias. Kalau saklarnya tertutup berarti ada arus listrik yang mengalir ke sini karena dia hubungan tertutup kan. Ya, jadi Anda perhatikan diodanya hubungan forward bias ini bisa dianalogikan seperti saklar yang tertutup. Ya, hubungannya harus tahu dulu. Ini berarti hubungan forward bias, hubungan maju namanya. Kemudian kalau hubungannya reverse bias, saya gambarkan seperti ini.
Ini saya punya baterai lagi. Sorry, lampu. Ini baterainya sekarang. Ya, baterainya saya gambar lagi di sini. Tetapi diodanya saya balik. Ya, ini plus baterai, sini lampu. Anda perhatikan di sini kalau plus ketemu dengan katoda atau plus ketemu dengan N, itu dikatakan dengan nama reverse bias, hubungan terbalik. Hubungan terbalik. Ini bisa dianalogikan sebagai suatu rangkaian yang terbuka. Ini lampunya, ini seperti saklar yang terbuka. Ini adalah saklarnya, ini diodanya. Karena hubungannya adalah hubungan balik, reverse bias. Ya, jadi kita nggak perlu menghitung dulu, ya ini berapa besar arusnya. Kita mencari tahu dulu, ada arus apa tidak. Kalau ada arus, itu penyebabnya apa? Disebabkan oleh apa? Lihat dulu hubungannya, forward atau reverse. Kalau reverse berarti saklar yang terbuka. Kalau saklar terbuka berarti tidak ada arus yang mengalir, ya. I-nya akan sama dengan 0. Orang saklarnya open kok. Kalau open kan berarti nggak ada arus yang mengalir. Ya, tapi kalau hubungannya forward bias itu akan ekivalen dengan suatu rangkaian, suatu saklar yang tertutup. Kalau tertutup berarti akan ada arus yang mengalir di sini. Ya, ini pendekatan yang paling mudah dulu. Nggak usah pikir yang jauh-jauh, kita lihat posisi letak atau koneksi dari diode dulu. Kalau diodanya hubungan forward berarti anoda ketemu dengan plus walaupun melewati lampu, dia melewati resistor, melewati beban, melewati apa. Anda lihat dulu, anoda akan ketemu dengan plus, itu ada hubungan forward bias. Tapi kalau katoda yang ketemu dengan plus itu adalah hubungan reverse bias, hubungan balik. Kalau hubungan balik itu ekivalen dengan lampu yang saklar yang terbuka. Tapi kalau forward bias seperti saklar yang tertutup. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Masih nyaut nggak sih? Sepertinya belum ada, Pak. Masih oke ya? Iya, Pak. Ya, baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau kita lihat karakteristik idealnya seperti ini untuk dioda. Jadi kalau ini ya untuk idealnya pengertiannya kita belum memperhitungkan VB ya. VB itu adalah tegangan barriernya. Ini adalah begitu tegangan suplai masuk, dia akan langsung ada tegangan pada beban, akan menghasilkan arus. Begitu tegangan makin besar, berarti arusnya makin besar. Tegangan makin besar, arusnya semakin besar. Tapi kalau kita sudah bicara dengan adanya tegangan barrier, itu karakteristiknya ada sedikit perubahan tegangan barriernya. Ya, tegangan barrier akan seperti ini. Jadi dia, saya tekan warna dulu, dan seperti ini. Ya, nah ini adalah yang mengakibatkan dioda tersebut sangat dipengaruhi oleh tegangan barrier VB-nya. Jadi kalau di sini tegangan, sini adalah arusnya. Jadi kalau tegangannya masih di bawah dari ini adalah VB ya, tegangan barrier. Kalau ada tegangan sumber di bawah dari VB itu arusnya masih 0. Tapi kalau tegangan sumber di atas dari VB berarti akan ada arus yang mengalir. Atau kalau saya gambarkan rangkaian seperti ini biar lebih mudahnya, saya punya sumber, kemudian sini ada diodanya, di sini saya kasih beban R. Ya, ini adalah VS, ini adalah dioda. Diodanya dalam satuan dalam bahan dasar silikon ini adalah R. Ya, jadi kalau V sumber lebih kecil daripada V barrier,
itu akan mengakibatkan arusnya sama dengan nol atau tidak ada arus yang mengalir. Kalau VS lebih kecil daripada VB ya tegangan barrier yang di awal tadi, ya dengan barrier itu tidak ada arus yang mengalir seperti lihat di karakteristik yang di atas ya. Jadi kalau sumbernya di sini masih kecil atau berada di bawah VB itu akan menghasilkan tidak akan menghasilkan arus, dia sama nol. Tapi kalau sumber di atas dari VB seperti ini berarti dia akan mulai menghasilkan arus. Ya, jadi acuannya yang pertama kita harus tahu dulu ini hubungannya forward atau reverse. Yang kedua kita harus tahu dulu bagaimana sumber tegangannya lebih besar atau lebih kecil daripada VB. Ya, tegangan barrier. Ya, VB ini ada tegangan barrier. Jadi kalau contohnya seperti ini deh. Kalau misalnya ada jembatan, ya kita punya jembatan di sini. Ya, di bawahnya sungai di sini ada jembatannya. Jadi kalau kapasitas jembatan di sini sanggup untuk menahan sampai 2 ton misalnya. Kalau ada mobil yang beratnya, ada ojek, ada mobil kecil yang beratnya hanya 1 ton maksimal, kan berarti jembatan ini masih aman kan gitu. Ya masih bisa dilewatin. Berarti karena berat kendaraan itu masih berada di bawah dari kapasitas atau kemampuan dari jembatan. Tetapi kalau beratnya di atas dari 2 ton, misalnya kita kasih ada kendaraan yang lewat 3 ton, sedangkan kapasitas jembatannya 2 ton, kan berarti akan putus deh. Ya, putus pengertiannya karena kapasitas lebih kecil daripada beban kan gitu. Ya, sama seperti ini. Tapi dalam kasus aliran arus listrik, kalau VS lebih besar daripada VB, kalau VS lebih besar dari VB, baru akan ada arus listrik yang mengalir. Tapi kalau VS lebih kecil daripada VB, itu tidak mungkin ada arus yang mengalir. Karena hambatannya atau barriernya di sini itu lebih besar daripada VS. Ya, barriernya lebih besar dari VS. Itu akan menjadikan suatu karakteristik tambahan supaya kita bisa tahu berapa besar tegangan yang harus diberikan supaya ada arus listrik yang mengalir. Supaya bisa arus listrik yang mengalir. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada suatu ketentuan standar dari elektronika. Kalau bahan dasarnya adalah silikon, itu akan mempunyai VB itu sebesar 0,6 sampai 0,7 volt. Ya, kemudian suatu parameter yang ada pada dioda, dia mempunyai resistansi dalam. Ya, resistansi dalam itu adalah R. D, namanya resistansi dalam silikon, itu sebesar 20 ohm. Ini untuk bahan silikon, dan ini adalah resistansi dalamnya. Jadi kalau berdasarkan kedua karakteristik ini, kita bisa membuat suatu ekivalensi atau rangkaian pengganti dari dioda. Jadi kalau ada dioda seperti ini, dia bisa kita ekivalenkan seperti ada resistansi dan mempunyai PB. Ya, ingat ini bukan sumber tegangan, tapi ini adalah tegangan barrier ya, VB. Ini adalah RD. Ya, jadi dioda ini itu ekivalennya adalah seperti ini. Dia mempunyai resistansi dan mempunyai VB. VB-nya sebesar 0, mungkin untuk kesepakatan kita pakai batas atasnya saja supaya kita nggak ada dualisme, kita pakai batasan atasnya saja. Jadi VB sebesar 0,7 volt. Kemudian RD-nya sebesar 20 ohm. RD-nya.
ya. Itu untuk menjadi standarisasi kita selama mata kuliah ini. Memang ada beberapa buku yang menulis VB atau VD dioda silikon itu 0,6, nggak jadi masalah ya. Sekarang kita karena daerahnya antara 0,60 sampai 0,70, bisa saja dalam aplikasi atau datasheet di sini bisa aja VD-nya sebesar 0,65 misalnya, nggak jadi masalah. Tapi untuk kesepakatan kita yang kita pakai itu adalah sebesar 0,7 volt. Ya, itu untuk silikon. Tapi kalau untuk germanium itu VB-nya itu sebesar 0,2 sampai 0,3 volt. Sedangkan RD-nya sama sebesar 20 ohm. Ya, RD-nya sama sebesar 20 ohm, tapi untuk germanium kita juga pakai yang batas atas, ya. Germanium di sini yang kita pakai adalah 0,3. Kalau silikon yang kita pakai adalah 0,7. Ini sudah standar, tidak perlu dipertanyakan lagi. Pokoknya ketika ada soal yang menggunakan silikon, dioda silikon, VD-nya sebesar 0,7. Ya, jadi supaya kita nggak bingung atau Anda nggak bingung di kemudian hari, memang di buku itu acuannya ada beda ya. Sekarang ada yang VB, ada yang VD. Sekarang yang kita pakai ya tegangan barriernya untuk supaya kita satu suara aja. Tegangan barriernya itu adalah sama juga dengan tegangan dioda. Ya, kalau silikon ini sebesar 0,7 volt. Kalau untuk germanium VD ini sebesar 0,3 volt. Sedangkan untuk RD-nya sama sebesar 20 ohm. Ya, jadi menjadi acuan kita nih sekarang. Ada yang bilang VB, ada yang bilang VD, nggak jadi masalah. Yang jelas kita paham, VB adalah tegangan barrier yang ada pada junction, atau biasa juga dikatakan dengan nama VD, tegangan dioda. Sekali lagi, ini simbol dari tegangan, tetapi dia bukan sumber tegangan, tapi adalah VD atau VB, tegangan barriernya. Jadi intinya dia akan bisa mengalir arus apabila tegangan sumber lebih besar dari tegangan barrier. Ya, oke. Jadi untuk kita lihat lagi, ya, sebagai contoh begini, ini sekedar kita melakukan pendekatan yang ideal dulu, nggak usah yang real ya, kita ideal dulu. Tadi kalau kita yang ideal seperti ini ya, saya review sedikit. Ini kita punya dioda. Ya, ini yang pertama, kalau kita menggunakan pendekatan ideal. Ya, kalau ideal dia akan sama seperti ini. Ini pendekatan biar kita paham dulu ya, seperti switch saklar yang tertutup, karena hubungannya adalah, ini hubungan diodanya adalah forward bias, berarti seperti saklar yang tertutup. Kalau untuk relnya akan seperti ini. Jadi Anda harus hati-hati. Kita akan menggunakan ideal hanya untuk mengetahui saja, tapi kalau realnya seperti ini. Ya, ini adalah VD, ini adalah RD, ini adalah VD, ini adalah lampu, ini adalah VS baterai, ini adalah VS. Ini untuk pendekatan yang pertama adalah pendekatan ideal, sedangkan yang ini adalah pendekatan realnya. Ya, jadi ini ideal biar kita paham dulu aja kalau ada apa tidaknya arus. Kemudian kalau forward bias, ini kesimpulannya bisa kita ambil, kalau forward bias itu akan kebalikannya. Itu kalau pendekatan idealnya seperti saklar yang terbuka. Ya, kalau terbuka berarti
tidak ada arus, ini untuk kondisi reverse bias, ya, switch-nya akan open. Ini untuk rangkaian realnya itu akan seperti ini. Ya, kalau seperti ini akan ekuivalen seperti saklar yang terbuka. Kalau sini. Ya, nah ini harus hati-hati ketika kita ingin menganalisis suatu rangkaian, bagaimana hubungannya dulu yang kita lihat, ya, bagaimana hubungannya, kemudian bagaimana korelasinya terhadap rangkaian apa komponen yang lain. Nah, jadi harus dilihat dulu nih, jangan bicara ada arus, tapi lihat dulu kenapa ada arus. Oh ya, karena diodanya forward bias. Ya. Kenapa tidak ada arus? Karena diodanya reverse bias. Jadi yang sebelah kanan ini nggak usah dilihat dulu. Yang Anda perhatikan yang idealnya dulu. Ada apa tidak ada arus dulu. Setelah kita yakin ada, baru kita melakukan perhitungan dengan lebih detail lagi dengan menggunakan rangkaian idealnya. Tetapi kalau sudah yakin tidak ada arus, karena diodanya reverse bias, udah nggak usah melihat yang sini, I-nya 0, berarti tegangan pada lampu sama dengan 0, udah selesai. Ya, ini yang praktisnya. Tapi kita harus tahu juga kenapa dia tidak ada arus. Ya, yang beda karena kita orang ada strata kita S1, berarti kita harus lebih detail lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, ada? Saya mau nanya, Ya. Pak. Saya mau nanya. Ya, silakan. Kenapa, Mas? Yang sebelumnya Pak, nah itu Pak. Ya, kenapa? Jadi kita harus melihat idealnya dulu seperti ini, apa ada tegangannya, kalau tidak ada berarti kita nggak usah melihat yang di realnya Pak. Begitu ya, Pak? Bukan nggak usah, kita lihat dulu yang idealnya. Nah, dari ideal kita harus tahu dulu, ini ada arus listrik nggak sih? Kalau ada, kenapa ada? Ya, seperti rangkaian forward yang atas tadi, yang forward, ini kan hubungan forward bias. Kenapa forward? Kita harus tahu dulu. Kenapa forward? Karena plus supply baterai terhubung dengan anoda. Ini indikator hubungan forward. Kalau forward, ekuivalennya adalah sebagai saklar yang tertutup. Berarti akan ada arus listrik yang mengalir. Oh iya, ada arus listrik ini. Berarti pada beban, pada lampu itu pasti punya tegangan, kan gitu. Logika dulu nih. Ya, kita main akal dulu nih. Oh ya, ada lampu, baru kita hitung. Nanti ada arus listrik, akan ada tegangan, akibatnya lampunya akan on gitu. Tetapi kalau hubungan reverse bias, ini kita analisis nih hubungannya forward atau reverse nih. Kalau reverse, udah kita tahu ekuivalennya adalah rangkaian open. Berarti I-nya 0. Gitu. Mau dihitung kayak apapun, I-nya 0 gitu. Ya, untuk sekedar latihan, ya, mengetahui dulu. Saya punya rangkaian seperti ini. Ini dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4, dioda 5. Ada supply tegangan, ada R1, R2, R3. Ya, bisa dilihat di layar Anda. Nah, sekarang D5, D1, 2, 3, 4, 5 ada D6, dioda 6. Ya, ada dioda 6. Sekarang kalau kita lihat pertanyaannya, kalau kita mendengarkan pertanyaannya, ada arus listrik apa tidak pada R1? Atau pertanyaan yang lebih dalam lagi, berapa tegangan di R1?
Sebelum menjawab itu, kita lihat dulu, ada arus nggak pada R1? Ada, Pak. Ada. Kenapa ada? Karena dia di awal, Pak. Di awal dia kelas ini masuk ke R1, itu ada, Pak. Iya, di R1 arusnya mengalir dari mana ke mana? Dari titik A ke titik B, terus menuju ke titik C, habis itu ke ini titik apa ini belakang terakhirnya? Di sini. Iya, masuk ke situ, Pak. Jadi ada arus nih, Pak, di A, B, C, dan terakhir sini. Jadi dia ada itunya, ada tegangannya lah. Oke, kan berarti Anda kita jangan menghitung dulu, kita lihat dulu ada arus apa tidak. Tadi Anda mengatakan ada arus listrik ya, sini kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ada arus listrik dari sumber baterai, titik A, B, C, kemudian kembali ke sumber. Kemudian kalau ada pertanyaan berikutnya, itu kita belum menjawab tegangannya ya, itu hitungan nanti. Yang awalnya kita harus tahu dulu ada apa tidak arus listrik, ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ada arus listrikkah pada R3? R3 yang sini. Ada arus listrik apa tidak? Halo? Mas? Siapa yang tadi itu? R3? Yang tadi ada arus listrik ya? Ada pada R3? Mana sih? Tadi siapa? Husnaini siapa? Iya, tadi saya, Pak. Tadi saya. Ya. Kalau sekarang ada arus listrik nggak yang mengalir? Pada R3? Ada. Ada. Iya. Ada. Iya. Hah? Ada, Pak. Ada arus listrik yang mengalir, Pak. Ada arus listrik pada R3 lewat mana? Lewat dari mana ke mana coba? Dari titik A terus ke titik B ke titik D A titik B R3 terus ke titik ke titik E terus F. Wah, sini mentok nih di C-nya, yang di diodanya nggak ada. Terus tak, Pak, gitu, Pak, saya bingung. Saya bingung di sini doang, di Pak, di dioda nomor 6. Ya itu, ya makanya jadi yang harus diperhatikan, kita harus lihat dulu bagaimana koneksi setiap diodanya, forward atau reverse dulu. Ya, setiap dioda kita perhatikan, karena sumber tegangannya plus di sini pada sumber sini, ya berarti D1 hubungannya forward bias. Ya, setuju? Pada D2 hubungannya adalah forward bias karena anoda ketemu dengan plus. Pada dioda 3 hubungannya reverse bias karena katoda ketemu dengan plus, ya. Pada D4 hubungannya forward bias karena anoda ketemu dengan plus. Pada D5 sama, di sini karena sudah jadi plus, di sini hubungannya forward bias. Kalau forward kan berarti ini sebagai saklar yang tertutup nih, ya. Dioda 1 saklar tertutup, dioda 2 saklar tertutup, 3 tertutup, 4 tertutup, 5 tertutup. Tapi yang keenam ini hubungannya adalah reverse bias. Kalau reverse bias seperti saklar yang terbuka kan? Kalau saklar yang terbuka berarti tidak ada arus yang mengalir, ya. Berarti tidak ada arus yang mengalir pada R3, tidak ada arus mengalir pada R2, tidak ada arus mengalir pada D4 karena dioda 6 itu kondisinya open, ya. Dioda 6 kondisi open. Kalau open, ya open berarti kan tidak ada arus yang mengalir. Tetapi pada R1 itu akan ada arus yang akan melewati R1, dioda 2 akan kembali ke sumber. Ada arusnya karena hubungan dioda 2 itu hubungannya adalah forward bias.
Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak, saya bisa. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Sekarang kita coba rangkaian lain. Ya, ada arus nggak yang mengalir pada R1? Halo, halo? Untuk R1 tidak Pak. Di analisis dulu, Mas Husna ini, jangan nafsu. Biasanya nafsu kita hilang akal. Di analisis dulu. Dioda Oke Pak, siap Pak. dioda 1 forward atau reverse? Reverse Pak. Reverse. Ya, kalau reverse ini saya ganti seperti saklar yang terbuka. Ya. Ya. Setuju kan? Sekarang dioda 2. Reverse atau forward? Forward Pak. Forward, Pak. Forward. Kalau forward ini saya ganti saklar yang tertutup. Ada arus nggak mengalir pada R1? Ada, Pak. Ke arah dia ada 2. Ya, ini I-nya tidak sama dengan 0 nih. I-nya tidak sama dengan 0. Berarti arusnya tidak melewati D1, tapi akan melewati D2, R2 kembali ke sumber. Ya. Oke, setuju? Setuju, Pak. Nah, masih bingung ya. Yang lain gimana nih? Aditya, Afrizal, Agustiawan, Aldi, Bagas, Denny, Alvito, Diki, Feriandi, Gunawan, siapa lagi sini? Olivia, Muhammad Farhan. Ya, jadi kita hati-hati ketika kita akan melihat rangkaian dengan dioda. Itu bagaimana sih? Ya, bagaimana hubungannya, bagaimana koneksinya, itu akan menentukan berapa atau bagaimana arus yang mengalir. Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu. Ya, dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4, ini ada R1 dengan R2, sini adalah si sumber. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau di sini, Anda perhatikan dulu, ya, ini hubungan forward atau reverse. Yang jelas kalau D3 hubungan forward bias, berarti seperti saklar yang tertutup. Kemudian D4 forward bias, berarti saklar yang tertutup, ya, ini akan seperti saklar yang tertutup. D1 forward bias seperti saklar yang tertutup. Kemudian kalau D2 ini hubungannya adalah reverse bias. Ya, kalau reverse bias ini sama seperti saklar yang terbuka. Ya, ini seperti saklar yang terbuka nih. Kalau saklar yang terbuka berarti arusnya pada setiap bagian sama dengan 0. Karena tidak ada arus yang mengalir. Karena di D2 dalam kondisi open. Kalau open berarti I-nya sama dengan 0. Berarti tegangan pada R1 sama dengan 0. Tegangan pada R2 sama dengan 0. Ya, 0 volt, 0 volt, 0 ampere. Tapi jangan lupa, kita tetap mengacu pada hukum-hukum dasar kita. Ya. Kalau I-nya sama dengan 0, berapapun R-nya, kan hasilnya tetap sama dengan 0. Kalau I sama dengan 0. Ya, nggak peduli berapa besar R-nya, selama arusnya sama dengan 0, tegangannya akan sama dengan 0. Jadi 0 ini didapat dengan menggunakan hukum Ohm gitu. Oke, setuju Bapak-bapak? Ya, baik. Jadi untuk
latihan lebih detail di materi di materi sudah saya upload, silakan dibaca-baca ulang. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke saya, nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi di materi sudah jelas di situ bagaimana hubungan reverse bias, forward bias, bagaimana korelasinya terhadap arus, bagaimana korelasi terhadap tegangan. Tetapi pendekatannya biar Anda mudah mengerti. Yang pertama, kalau ada suatu rangkaian dengan menggunakan dioda, ya dioda atau rangkaian dengan menggunakan transistor ataupun seperti apa, yang paling mudah itu langkah pertama adalah kita asumsikan kalau komponennya adalah ideal. Ya, berarti kita harus menggunakan pendekatan ideal dulu. Kalau ideal untuk dioda, itu VD itu sama dengan 0 volt. Ya, yang sebelumnya kita kasih nama VB. Kemudian RD-nya itu juga sebesar 0 ohm. Ya, pendekatan ideal. Jadi kalau pendekatan ideal, kesimpulan hari ini, kalau diodanya hubungan reverse bias, ini diasumsikan sebagai saklar yang terbuka, open. Tapi kalau hubungan reverse bias, ini kita asumsikan sebagai saklar yang close, tertutup. Ya, setelah kita tahu, jadi fungsinya ideal ini kita hanya belum menghitung, kita hanya mencari tahu dulu, ini ada arus apa tidak. Kalau ada, berarti baru kita hitung. Kalau tidak ada, nggak usah dihitung, karena kita sudah yakin reverse atau forward, ada apa tidak ada arus gitu. Ya, jadi pendekatannya yang lebih mudah. Jadi setelah kita dapat di kepala kita, oh ya ini kita pakai pendekatan ideal, berarti ada arus. Setelah ada arus, baru kita hitung dengan menggunakan pendekatan yang real. Ya, kalau pendekatan real ini berarti VD-nya itu harus suatu nilai nanti. Kemudian RD-nya juga merupakan suatu nilai. Ya, RD-nya. Karena kalau sudah ideal itu sudah real, itu bicaranya sudah komponen perhitungan. Misalnya terangkan seperti ini adalah RL, ini adalah dioda silikon. Karena di awalnya kalau kita lihat ini ada arus nggak sih? Hubungannya forward, ya, berarti plus ketemu dengan anoda, berarti hubungan forward, berarti ada arus listrik yang mengalir. Oke, kalau ada arus berarti kita akan menindaklanjuti dengan perhitungan atau menggambarkan. Berarti diodanya Anda harus menggambarkan terhadap rangkaian ekuivalen dioda seperti ini, ya. Ini adalah diodanya, adalah ini. Dia punya RD dan dia mempunyai VD. Ini adalah V sumber, ini adalah RL. Ya, ini adalah V sumbernya. Nah, jadi Anda kalau di rangkaian ini kita bisa lihat RD dengan RL hubungannya seri. Berarti hasilnya ditambahkan. Sedangkan VD itu akan menjadi acuan dasar berapa besar arus listrik yang mengalir, ditentukan dulu oleh VD. Kemudian kita lihat berapa besar VS terhadap VD. Kalau VS lebih kecil, tidak mungkin ada arus yang mengalir. Karena di sini misalnya di sini VD-nya 0,7, sedangkan sumbernya misalnya 0,3, ya nggak mungkin ada arus mengalir karena beban pada VD lebih besar daripada sumbernya. Gitu. Ya, oke, sudah semua. Hari ini jam 2 saya ada rapat lagi dengan rektor. Untuk sementara ini mohon maaf saya hanya bisa sampai sini. Nanti materi tolong dibaca-baca, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saudara semua yang hadir di sini bisa ditanggapi? Ya, bisa Pak. Oke, ya baik. Materinya kehadiran jangan lupa diisi. Nanti langsung Anda mendownload materinya, silakan dibaca-baca. Nanti kalau ada permasalahan, ada yang kurang ngerti,
silakan diajukan pada pertemuan berikutnya. Biar lebih komunikatif, Anda siapkan dulu pertanyaannya, ya. Setuju semua? Iya, Pak. Ya, baik. Iya, Pak. Ya. Oke, baik kalau gitu untuk pertemuan kedua ini kita cukupkan pertemuan sampai ini. Nanti pertemuan berikutnya kita mulai lagi jam 1 minggu depan. Karena hari Kamis besok saya juga ada rapat lagi. Berarti sebelum ada pengumuman lebih lanjut kita tetapkan kalau kita kuliah tetap hari Jumat. Ya, baik kalau gitu kita tutup dengan membaca hamdalah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.